Mhm. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Dinaraksol, mahasiswa strata 1 PJJ Manajemen pada mata kuliah Etika Bisnis MJ703 dengan NIM 250 2001 020 839, ingin mempresentasikan hasil pikiran saya terhadap tugas mata kuliah untuk UTS mata kuliah Etika Bisnis MJ703. Langsung saja, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang kegagalan proyek food estate yang menjadi topik dalam studi kasus UTS pada kali ini. Yang pertama, pendapat mengenai proyek. Tentu saya tidak setuju dengan proyek ini karena kurangnya analisa yang tepat tentang kesesuaian lahan untuk pertanian, khususnya lahan gambut. Lahan gambut yang memiliki sifat asam, miskin hara, dan rentan terhadap banjir seharusnya tidak dipaksakan untuk pertanian padi atau tanaman yang memerlukan kondisi tanah yang lebih netral dan juga subur. Kegagalan proyek ini tidak hanya menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan proyek dan kenyataan di lapangan, tapi juga memperburuk kerusakan lingkungan yang sudah ada. Proyek Visual Estate ini yang berada di Kalimantan Tengah yang dicanangkan oleh pemerintah yang bertujuan awalnya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, menghadapi tantangan yang besar yang mempengaruhi keberhasilannya. Salah satu masalah utama adalah perubahan fungsi lahan, di mana sebagian besar lahan yang awalnya dipersiapkan untuk pertanian padi justru beralih menjadi kebun sawit swasta. Perubahan lahan sawah ini dimulai sejak tahun 2020 hingga 2022, telah mengalami kegagalan dalam mempertahankan fungsinya sebagai lahan pertanian. Menurut organisasi pantau gambut, dari 30 titik yang dipantau, ditemukan 15 titik yang terbengkalai. Sementara 3 titik lainnya telah diubah menjadi kebun sawit. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan awal proyek yang dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Sebagai contoh, kasus yang telah disebutkan dalam berita di BBC itu adalah salah satu petani di desa Tajevan, Sanal, terlibat dalam proyek ini, menyatakan setelah 2 kali gagal panen dengan varietas padi unggul yang disarankan oleh pemerintah, mereka akhirnya beralih menanam sawit. Keputusan ini diambil karena sawit lebih menguntungkan dan lebih cocok dengan kondisi lahan gambut yang ada. Alih fungsi ini menjadi gambaran nyata dari ketidaksesuaian antara tujuan proyek dengan kondisi lapangan yang akhirnya mengarah pada eksploitasi lahan untuk perkebunan komoditas yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek seperti kebun sawit. Kebijakan yang mendorong ekspansi sawit ini di lahan food estate bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah keberlanjutan lingkungan. Lahan gambut yang seharusnya dikelola untuk pertanian pangan menjadi lebih rentan kebakaran hutan dan lahan, atau yang disebut karhutla, yang mengancam keberlanjutan ekosistem di Kalimantan itu sendiri. Selain itu, regulasi terkait alih fungsi lahan, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020, izin hak guna usaha untuk perkebunan hanya diperbolehkan di area penggunaan lain, bukan di kawasan hutan yang ditunjukkan untuk ketahanan pangan. Tumpang tindih antara kawasan food estate dan perkebunan sawit ini seperti yang ditemukan di Desa Tajepan dan Palingkawasri menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan tersebut. Tumpang tindih ini menciptakan konflik antara pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan dan kepentingan perusahaan sawit swasta. Begitulah penjabaran saya terkait pendapat mengenai proyek ini. Yang kedua adalah
isu mengenai etika bisnis yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu adalah isu greenwashing dan klaim ketahanan pangan. Greenwashing adalah praktik yang berusaha menciptakan citra ramah lingkungan tanpa tindakan yang sesuai. Dalam kasus ini, klaim ketahanan pangan yang sering dikemukakan oleh pemerintah yang tercantum dalam Permen Pertanian Nomor 41 tahun 2009 seharusnya berfokus pada penyediaan pangan yang berkelanjutan dan berbasis pada sumber daya alam yang sesuai. Namun kenyataannya banyak lahan yang terbengkalai, sementara sebagian lain dialihkan untuk perkebunan sawit. Hal ini menciptakan kesan bahwa pemerintah hanya mengejar target jangka pendek seperti perluasan lahan dan peningkatan produksi sawit, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan lingkungan. Selain itu, ada kegagalan klaim ketahanan pangan. Seperti yang dicatat dalam laporan Pantau Gambut, sekitar 4.100 sekian hektar lahan food estate yang seharusnya digunakan untuk pertanian malah terbengkalai. Ketidaksesuaian antara tujuan itu dengan pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim pemerintah tentang ketahanan pangan dan kenyataan di lapangan. Ketika petani mengalami gagal panen berulang kali dan akhirnya beralih ke perkebunan sawit, hal ini menunjukkan bahwa klaim ketahanan pangan dari pemerintah lebih bersifat deklaratif tanpa landasan yang kuat yang dalam praktik pertanian berkelanjutan. Selanjutnya ada pertanyaan terkait prinsip etika bisnis yang tidak dipenuhi. Yang pertama ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah dan perusahaan terkait tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang seharusnya mengutamakan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan lahan gambut yang salah dan alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit adalah contoh nyata ketidakpedulian terhadap jangka panjang yang berdampak langsung kepada masyarakat dan lingkungan. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya hal ini menjadi cermin masalah besar dalam akuntabilitas. Tidak adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat mengenai status dan hasil proyek food estate yang menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan petani dan masyarakat lokal. Lalu, prinsip terakhir yang tidak dipenuhi adalah keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan ini juga sangat kurang dipenuhi. Alih-alih mengoptimalkan lahan untuk ketahanan pangan secara berkelanjutan, proyek ini malah berisiko untuk merusak ekosistem dan mengarah pada konversi lahan untuk kepentingan jangka pendek yang menguntungkan seperti perkebunan sawit. Lalu yang terakhir ada rekomendasi penyesuaian untuk pemerintah atau pihak terkait. Untuk memastikan bahwa proyek food estate lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan, serta lebih selaras dengan tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan, beberapa evaluasi perlu dilakukan. Yang pertama ada evaluasi kesesuaian lahan secara menyeluruh. Pemerintah harus melakukan analisis mendalam mengenai kesesuaian lahan untuk setiap jenis pertanian yang akan ditanam. Lahan gambut yang memiliki keasaman tinggi dan cenderung tergenang air tidak cocok untuk pertanian padi dan seharusnya tidak dipaksakan. Sebagai gantinya, pemerintah dapat memilih jenis tanaman yang lebih cocok untuk kondisi lahan tersebut atau mempertimbangkan rehabilitasi lahan gambut yang telah rusak. Yang kedua, ada pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Proyek ini harus berfokus pada praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, juga berkelanjutan, dengan memprioritaskan pemanfaatan lahan yang sudah ada dan memperbaiki pengelolaan air untuk mencegah banjir atau kekeringan di musim kemarau. Penanaman tanaman yang cocok untuk kondisi lahan dan penggunaan teknologi pertanian yang tepat harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Yang ketiga, pemberdayaan petani dan pendampingan yang berkelanjutan. Para petani harus diberdayakan dan diberikan pendampingan yang lebih intensif, bukan hanya pada tahap awal, tetapi sepanjang proyek berlangsung. Hal ini termasuk pelatihan mengenai teknik bertani yang sesuai dengan kondisi lokal, serta penyuluhan tentang keberlanjutan dan pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus memastikan adanya transparansi dalam pelaksanaan proyek ini, baik dalam hal perencanaan
perencanaan, anggaran, hingga hasil yang diharapkan. Selain itu, evaluasi yang jujur, objektif terhadap keberhasilan proyek ini harus dilakukan secara teratur dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat lokal dan petani. Yang terakhir, menghentikan alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Pemerintah harus berhenti memperbolehkan alih fungsi lahan food estate untuk kebun sawit, karena hal ini sangat bertentangan dengan tujuan awal proyek yang seharusnya berfokus pada ketahanan pangan. Sebagai alternatif, lahan yang terbengkalai harus dipulihkan dan digunakan kembali untuk pertanian pangan, dengan memperhatikan kondisi tanah dan keberlanjutan pengelolaannya. Kesimpulannya, proyek food estate ini di Kalimantan Tengah meskipun bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, menghadapi berbagai tantangan yang serius yang mengancam keberhasilannya, termasuk perubahan lahan untuk perkebunan sawit, kegagalan dalam mengelola lahan, dan klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan data di lapangan yang ada. Dengan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proyek ini berkelanjutan, juga sesuai dengan tujuan utamanya, pemerintah dapat memperbaiki dan mengoptimalkan hasil dari proyek ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.